Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita awali Nusantara sore hari ini dari Gedung Parlemen Jakarta. DPR menggelar rapat paripurna di Gedung Parlemen Jakarta. Rapat ke-24 ini membahas tanggapan pemerintah terhadap rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Inilah suasana rapat paripurna DPR RI ke-24 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Jujun Ahmad Syamsurijal ini dihadiri 338 anggota Dewan. Terdiri dari 210 hadir fisik dan 128 mendapat izin hadir virtual atau tertulis. Kehadiran tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat quorum untuk memulai sidang. 8 anggota izin, sehingga total jadi 338. Dengan demikian, quorum telah tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan rapat paripurna tanggal 15 Juli 2025 ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR terkait RUU Pertanggungjawaban APBN 2024. Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR terhadap kinerja anggaran negara yang telah dilaksanakan pemerintah pada tahun sebelumnya. Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad, dan Saan Mustafa turut hadir dalam rapat ini. Selain menjadi ajang pengawasan, pembahasan RUU ini juga menentukan validitas pelaksanaan APBN 2024 sebelum pemerintahan masuk ke tahap audit final dan pertanggungjawaban formal. Setelah mendengar tanggapan pemerintah, DPR akan melanjutkan pembahasan RUU ini bersama komisi terkait sebelum dibawa kembali ke rapat paripurna untuk diambil keputusan akhir. Java TV melaporkan. Kita beralih ke perkembangan terbaru kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka, 2 pejabat, 1 staf khusus menteri, dan seorang konsultan disebut terlibat dalam proyek yang merugikan negara hingga hampir 2 triliun rupiah. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa malam 15 Juli 2025 oleh tim Jam Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Keempat tersangka dinilai telah cukup alat bukti untuk diproses secara hukum. Mereka adalah Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar di Ditjen PAUD Diknas Dikmen, Mulyad Syah, mantan Direktur SMP Kemendikbudristek, Juristan, staf khusus Menteri Kemendikbudristek era Nadiem Makarim, dan Ibrahim Arif, konsultan individu dalam proyek teknologi pendidikan. 3 dari 4 tersangka telah ditahan oleh penyidik, 2 ditetapkan di rumah tahanan, sementara Ibrahim Arif dikenakan tahanan kota karena mengidap penyakit jantung kronis, sedangkan tersangka Juristan masih berada di luar negeri dan belum ditahan. Kasus ini terkait dengan pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan selama periode 2019 hingga 2022. Proyek yang harusnya meningkatkan mutu teknologi pendidikan tersebut justru diduga dipenuhi penyimpangan mulai dari perencanaan hingga distribusi. Akibat perbuatan para tersangka, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar 1,9 triliun rupiah. Keempatnya akan diproses dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi dan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Java TV melaporkan. Dari Kota Batu, pemirsa, rencana penerapan sistem gate parkir elektronik di sekitar alun-alun menuai penolakan. Para jukir dan pedagang kaki lima menggelar aksi protes menuntut sosialisasi yang lebih transparan.
Sejumlah juru parkir dan pedagang kaki lima menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Balai Kota Ambon Tani, Kota Batu pada Selasa pagi 15 Juni 2025. Mereka menolak rencana penerapan sistem gate parkir elektronik di area wisata alun-alun Kota Batu yang dinilai mendadak dan tanpa sosialisasi. Koordinator aksi Puspita Herdsyari menyatakan kekecewaannya karena para pedagang dan jukir tidak pernah diajak diskusi maupun mendapat informasi resmi sebelum kebijakan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan wali kota. Menurut para peserta aksi, sistem gate parkir dapat menimbulkan kemacetan, antrian panjang dan berdampak langsung pada penurunan jumlah pengunjung ke kawasan alun-alun. Mereka mengusulkan agar pemerintah melakukan simulasi atau uji coba terlebih dahulu untuk melihat dampak langsung di lapangan. Jika tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, para jukir meminta agar diajak bekerja sama dalam pengelolaan parkir. Mereka juga mengusulkan pengawasan bersama dengan petugas Dishub untuk menghindari keberatan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Hendri Suseno, menegaskan bahwa rencana gate parkir telah melalui kajian teknis sejak masa Wali Kota Dewanti. Hendri juga menyatakan bahwa para jukir tidak akan dihapuskan dan akan tetap dilibatkan dalam sistem baru untuk membantu penataan kendaraan di lapangan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan dan sudah saya jelaskan bahwa pemasangan gate di alun-alun itu adalah untuk tata kelola keparkiran yang lebih baik. Sesuai dengan ini sebenarnya kan rencana lama yang sudah Gapura parkir tentang parkir elektronik itu sudah ada semenjak zaman Budewanti. Artinya dalam proses itu masih tertunda dari Anda saat Pak PJ misalnya itu beberapa kali saya suruh menindaklanjuti, tapi saat ini perwali itu sudah ditandatangani, kebetulan ditandatangani oleh Pak Wali. Dan ini satu inovasi. Inovasi ini tentunya mempertimbangkan segala hal yang terkait aktivitas di alun-alun. Tidak ada satupun yang terlibat di sana yang dirugikan. Hingga saat ini belum ada kesepakatan final antara Dishub dan para pedagang serta jukir. Namun, pemerintah menyatakan akan melakukan sosialisasi dan uji coba sebagai langkah lanjutan. Java TV melaporkan. Dari Timur Tengah, serangan udara Israel mengguncang wilayah selatan Suriah. Tak lama setelah gencatan senjata diumumkan. Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah Suriah mengumumkan gencatan senjata di wilayah yang sedang bergejolak akibat bentrokan antar kelompok bersenjata. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah sasaran militer di Provinsi Suwaida dan Dara, Suriah bagian selatan dan barat daya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah pemerintah Suriah mengumumkan gencatan senjata di Suwaida Selasa pagi 15 Juni 2025. Menurut kantor berita resmi Suriah, Sana, serangan Israel menyasar kendaraan tempur seperti tank, panzer, dan sistem peluncur roket yang diduga digunakan untuk mendukung konvoi militer Suriah di wilayah tersebut. Daerah yang ditarget meliputi wilayah mayoritas warga Druze di Suwaida, serta pinggiran kota Izra di Dara. Pihak militer Israel mengkonfirmasi operasi ini dan mengaku menyasar jalur-jalur yang digunakan konvoi militer Suriah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di perbatasan selatan. Serangan ini disebut sebagai tindakan pencegahan atas peningkatan aktivitas militer Suriah yang dinilai mengancam keamanan wilayah perbatasan Israel. Sebelumnya, Suwaida diguncang bentrokan antar kelompok bersenjata antara pejuang suku Baduy dan milisi Druze yang menyebabkan lebih dari 30 orang tewas dan hampir 100 orang luka-luka. Untuk meredam kekerasan, pemerintah Suriah melalui Menteri Pertahanan mengumumkan gencatan senjata penuh di Suwaida dan mulai menarik peralatan militer berat dari wilayah tersebut.
Namun, serangan Israel berpeluang memperkeruh proses pemulihan keamanan dan meningkatkan risiko konflik lebih luas di wilayah yang selama ini rentan akan ketegangan sektarian. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Damaskus terkait serangan tersebut. Java TV melaporkan. Kita lihat kondisi ekonomi global. Tingkat inflasi di Amerika Serikat melonjak pada Juni 2025, mencatat kenaikan tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Kenaikan ini dipicu tarif impor baru dan biaya kebutuhan pokok yang meroket. Amerika Serikat mengalami lonjakan harga konsumen pada Juni 2025, dengan indeks harga konsumen naik 0,3% secara bulanan. Secara tahunan, inflasi mencapai 2,7%, meningkat dari 2,4% di bulan Mei. Kenaikan harga terbesar terjadi pada sektor sewa, makanan, bensin, dan barang rumah tangga seperti peralatan dan pakaian. Barang-barang yang terpengaruh tarif impor seperti kopi, mainan, dan peralatan elektronik mengalami kenaikan harga signifikan. Tarif-tarif baru yang diumumkan oleh mantan Presiden Donald Trump pada bulan April disebut sebagai salah satu pemicu utama. Tarif tersebut menyasar negara-negara mitra dagang seperti Meksiko, Kanada, Jepang, Brasil, dan Uni Eropa, dan akan mulai berlaku penuh pada 1 Agustus mendatang. Alan Zentner, kepala ekonom Morgan Stanley, menilai kenaikan ini sebagai tanda awal dari tekanan harga yang lebih luas akibat tarif dagang. Senada dengan itu, ekonom Sung Won Son memprediksi kenaikan harga akan berlanjut secara bertahap di tengah pasar kerja yang melambat. Federal Reserve masih bersikap hati-hati dan diperkirakan belum akan menurunkan suku bunga. Saat ini, suku bunga acuan berada di kisaran 4,25 hingga 4,50%. Situasi ini juga berdampak pada pasar keuangan. Wall Street menunjukkan pergerakan beragam, dolar Amerika Serikat menguat terhadap yen, dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat meningkat. Bank investasi seperti Goldman Sachs memperkirakan inflasi akan terus naik pada bulan-bulan berikutnya, terutama pada sektor elektronik, otomotif, dan tekstil. Java TV melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan posisi surat berharga negara atau SBN bukan sebagai beban hutang, melainkan instrumen investasi yang aman dan strategis bagi pembangunan. Dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 15 Juli 2025 siang, Sri Mulyani menyebut SBN sebagai instrumen investasi yang aman dan dibutuhkan masyarakat. Dalam tanggapannya terhadap pandangan fraksi PKB dan Nasdem, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti persepsi negatif terhadap SBN yang dianggap hanya sebagai utang. Padahal, menurutnya SBN sudah menjadi pilihan investasi bagi berbagai kalangan, mulai dari institusi dana jangka panjang hingga masyarakat umum. Lembaga-lembaga, baik itu pensiun, asuransi, perbankan, bahkan masyarakat kecil telah memegang surat berharga negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman. Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk mengelola utang dengan hati-hati dan transparan. Risiko yang terkait dengan suku bunga, nilai tukar, dan pembiayaan ulang akan terus dimonitor secara berkala. Selain itu, edukasi publik terus digalakkan agar masyarakat memahami SBN sebagai investasi yang memberikan kepastian dan rasa aman. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan transparan, pemerintah berharap SBN bisa terus dipercaya oleh investor domestik dan internasional, serta menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pembiayaan negara yang berkelanjutan. Java TV melaporkan. Kementerian Agama mempersiapkan tafsir Al-Quran dengan pendekatan baru ekoteologi. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwa dimensi lingkungan hidup
harus menjadi bagian penting dalam penafsiran Al-Quran di era modern. Dalam acara penutupan Konferensi Internasional Islamic Ecotheology for the Future of the Earth atau ICV 2025 di Jakarta, Selasa 15 Juli 2025, Wawenak menegaskan bahwa penyempurnaan tafsir akan membuat perspektif lingkungan dan keseimbangan alam. Kita bersyukur. Di awal ini kan Quran difahami hanya sebagai ayat-ayat ibadah, paling tidak untuk kita di Indonesia. Walaupun pada masa Rasulullah itu sudah dipahami secara kafah. Sehingga Rasulullah itu ketika ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah, kata sahabat kepada Ummul Mukminin, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Kaifa khuluqu Rasulullah ya Ummul Mukminin? Maka dijawab, kana khuluquhul Quran. Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rahmat menyebutkan, program penyempurnaan tafsir dikoordinasikan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Moderasi Beragama. Sejumlah program ramah lingkungan juga telah dijalankan Kemenag, seperti Satu Pohon Satu Pengantin, Wakaf Hutan, dan Gerakan Tanpa Sampah yang digerakkan penyuluh agama di daerah. Membayangkan wakaf hutan menghasilkan satu pohon yang kita tanam berapa oksigen, sambil kita bayangkan oksigen kecil itu kalau di rumah sakit harganya berapa yang biasa kita mahal. Kalau kita naik pesawat pakai oksigen ya, itu kan kelihatan harganya. Nah, kita sedang memikirkan wakaf oksigen yang dampaknya saya kira dahsyat. Wakil Menteri Agama menegaskan bahwa proses penyempurnaan tafsir harus ilmiah, inklusif, dan tidak terburu-buru. Hasil tafsir ini diproyeksikan menjadi rujukan nasional untuk memperkuat peran agama dalam menjaga kelangsungan hidup planet ini. Java TV melaporkan. Menuju swasembada gula, Menteri Pertanian menyalurkan bantuan untuk petani tebu di Kediri. Pemerintah menargetkan kemandirian produksi dalam waktu 3 tahun ke depan. Kunjungan ini dilakukan pada Selasa 15 Juli 2025. Sebanyak 3.500 petani tebu dari seluruh Indonesia menghadiri acara penyerahan kredit usaha rakyat, bantuan sarana prasarana, dan subsidi bibit cepat tanam dari Kementerian Pertanian. Mentan Amran menegaskan, kredit dengan bunga 6% siap diberikan begitu petani membutuhkan, sesuai arahan Presiden. Dalam upaya menuju swasembada gula, pemerintah menyiapkan pembukaan 100.000 hektar lahan baru dan pemberdayaan petani plasma. Mentan juga menyalurkan 200 miliar rupiah untuk subsidi bibit, 300 miliar rupiah untuk pembelian gula petani, serta menjalin koordinasi dengan Kementerian Investasi untuk tambahan dukungan sebesar 1,5 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyebutkan bahwa produksi gula di Jawa Timur meningkat 50% tahun lalu dan ditargetkan mencapai 1,4 juta ton pada musim giling tahun ini meski dihadang cuaca basah. Jawa Timur saat ini menyumbang lebih dari separuh produksi gula nasional. Dengan komitmen investasi dan dukungan langsung ke petani, pemerintah berharap target swasembada gula nasional dapat terwujud dalam 3 tahun mendatang. Java TV melaporkan. Momen haru terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Seorang tukang ojek di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tak kuasa menahan haru saat mendapatkan kembali sepeda motornya yang hilang pada Rabu 16 Juli 2025 siang. Ia sangat senang sepeda motor satu-satunya berhasil diamankan Satreskrim Polres Tegal bersama 6 motor lainnya yang diserahkan kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya. Warso tak kuasa menahan haru saat mendapatkan kembali sepeda motornya yang hilang. Mata Karso nampak berkaca-kaca saat polisi menyerahkan motor miliknya di Polres Tegal, Jawa Tengah, Rabu 16 Juli 2025 siang.
Sejak motor satu-satunya hilang 4 bulan lalu, Warso terpaksa menganggur karena tak bisa berangkat ngojek, yang selama ini menjadi mata pencahariannya untuk menopang ekonomi keluarga. Kok keluar airnya? Senang motor satu balik. Ini motor satu-satunya? Iya. Nggak ada. Berarti untuk ngojek? Untuk ojek untuk anak sekolah. Untuk antar sekolah? Dulu motornya belinya baru tahun berapa? Bekas. Bu, Tahun Pak, berapa belinya? sekarang gimana? Perasaannya gimana perasaannya sekarang? Senang lah. Anak saya nggak nebeng sama teman. Udah bisa ngojek lagi? Tahun berapa Pak dulu? 2019. 2019 beli, terus hilangnya kemarin 2020. Kemarin Belinya waktu itu cash apa kredit? Belinya waktu itu? bekas listrik. Oh, bekas. Bekas kredit. Berapa Berapa dulu? Cuman 7 juta lebih. Selain Warso, ada 6 orang lainnya yang bisa mendapatkan kembali sepeda motornya yang hilang, yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Tegal. Dalam pengungkapan itu, polisi menahan 3 tersangka. Kita melaksanakan pengembalian barang bukti R2 yang kita dapatkan dari beberapa LP ya, kemudian kita kembalikan kepada pemilik aslinya, di mana kasus tersebut tetap berlanjut, kita proses secara hukum yang ada. Ini kan berapa barang bukti yang diserahkan Pak? Untuk saat ini kita serahkan ada 7 barang bukti R2, kita kembalikan pada pemiliknya. Sebagian besar pemiliknya juga sudah paling lama adalah 4 bulan sejak dilaporkan, jadi kita sama-sama mendengarkan, dan paling cepat adalah 2 bulan. Ada berapa tersangka Pak Kapolres yang dari barang bukti? Dari 7 bukti. Ini kita dari 3 LP. Dari 3 LP ini ada 7 barang bukti yang bisa kita kembalikan pada pemilik. Salah satu tersangka yang diamankan dalam pengungkapan pencurian sepeda motor di Kabupaten Tegal adalah anak berumur 14 tahun. Ia bersama komplotannya telah beraksi di 25 lokasi. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Pelaksanaan Operasi Batu 2025 diwarnai berbagai aksi unik pengendara di Tegal. Dari pengendara yang nekat menerobos petugas, putar arah, hingga pura-pura berhenti dan masuk warung. Operasi Batu Candi 2025 digelar Satlantas Polres Tegal Kota, Jawa Tengah di Jalan Kapten Sudipyo, Kota Tegal, Rabu 16 Juli 2025 siang. Diwarnai perilaku kurang simpatik sejumlah pengendara. Sejumlah pengendara motor nekat tancap gas menerobos barikade petugas, meski telah diberi aba-aba untuk berhenti. Petugas memilih tidak mengambil tindakan untuk mencegah kecelakaan. Tak sedikit pula pengendara yang berputar arah setelah melihat ada operasi. Ada juga tingkah lucu pengendara yang pura-pura berhenti dan masuk warung untuk menghindari razia. Operasi Batu menyasar pelanggaran kasat mata, di antaranya tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan handphone saat berkendara, dan berboncengan motor lebih dari 2. Kasat matanya apa aja nanti? Helm, menggunakan tidak mengendarai roda 2 tanpa helm, menggunakan roda 4 tanpa menggunakan timing belt, berboncengan lebih dari 1, kena pot bolong juga termasuk kita jadi targetan. Dalam operasi kali ini, puluhan pengendara dikenai tilang karena kedapatan melanggar. Sebagian besar pelanggaran terkait SIM dan STNK kendaraan. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.